Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari menjelang siang, dan alhamdulillah di kota Batam diguyur hujan di hari Jumat yang penuh barokah di bulan Jumadil Akhir. Mudah-mudahan turun hujannya beserta hujan barokah, hujan rahmat, hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang sakit, segera Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana dan musibah dunia maupun musibah akhirat. Mudah-mudahan yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang punya hajat apapun semoga dengan barokah turun hujan ini diaminkan oleh para malaikat, apapun hajat dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, insya Allah setiap hari Jumat jamnya pagi tapi tidak menentu, mohon maaf, insya Allah akan membawakan satu atau dua hadis niat lillahi ta'ala, sama-sama belajar menambah ilmu, dan ketika bertambah ilmu mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan barokah dan manfaat untuk saya pribadi, manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai, kita sama-sama membaca sholawat mumpung hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari, hari penghulunya hari, dan tidak diragukan lagi hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi orang Islam. Jadi perbanyaklah bersolawat, bersodako, membaca surat Al-Kahfi, membaca surah Yasin. Apapun nilai kebaikan di hari Jumat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau menghadapi hari Jumat harus bergembira, karena di hari Jumat itulah nilai kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam salah satu keterangan, ada satu waktu yang dimana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita tidak akan tertolak alias cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di hari Jumat. Waktunya di penghujung hari Jumat, yaitu ba'da asar menjelang maghrib. Tapi tidak ada salahnya kita perbanyak doa dari mulai malam Jumat, Jumat subuh, Jumat siang, Jumat pagi, Jumat sore. Perbanyak berdoa. Dan perlu diingat, jadi meski ada keterangan seperti itu, bukan berarti di luar Jumat tidak bagus, karena semua hari milik Allah. Semua hari ciptaan Allah, semua hari istimewa, semua hari itu baik. Jadi ketika kita berbuat baik, kapanpun, dimanapun, maka kebaikan akan Allah berikan kepada kita semuanya. Ada iklan dulu, Habibah Gemoy lewat. Kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solawat syifa, solawat busyro, lalu solawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik
barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hada ila. Ya, hati-hati Bi. Selamat. Yaumil akhirah. Salawat munjiat. Ayo Debi baik ikutan biar soleha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwa liwal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairah fil hayah wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersolawat terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah saja, bahkan para malaikat pun makhluk Allah yang suci, tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, memperbanyak solawat selama hidupnya. Jadi terus mereka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat tersebut Allah melanjutkan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sallu, perbanyaklah solawat kalian semua alaihi, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan. Dari ayat tersebut kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada para malaikat, mengaku beriman kepada nabi dan rasul, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari kiamat,
iman terhadap takdir Allah, maka seyogianya kita memperbanyak sholawat. Kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu adalah doa yang akan kembali kepada si pembacanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyron." Barang siapa yang bersolawat terhadapku walau 1 kali, maka Allah akan bersolawat terhadap kita 10 kali. Lalu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hasan Asyadili pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya, sahabat tersebut yakni Abu Hasan Asyadili bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau bersabda bahwa satu umatmu yang membaca sholawat maka akan Allah balas dengan 10 sholawat, bagaimana kriteria orang tersebut yang akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu 1 sholawat dibalas 10 sholawat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi menjawab pertanyaan Abu Hasan Asyadili tersebut, "Umatku yang akan mendapatkan balasan dari Allah ketika dia membaca sholawat 1 kali terhadapku, dibalas oleh Allah 10 kali sholawat, yakni umat yang membaca sholawatnya dalam keadaan lalai, yaitu tidak dengan diiringi khusyuk hatinya, tidak dengan gimana ya, mungkin dia lagi aktivitas, mulutnya membaca sholawat, tapi hatinya entah kemana-mana, itu pun mendapatkan balasan dari Allah 10 kali sholawat. Nah, dalam keterangan tersebut berarti betapa hebatnya sholawat, betapa istimewanya sholawat. Orang yang sholawatnya sambil bengong, dalam tanda kutip tidak disertai khusyuk, tidak disertai duduk bersimpuh menghadap kiblat, mempunyai wudu, itu sudah diberikan pahala 10 kali lipat. Apalagi kalau yang sholawatnya dia sangat tertib, alias dia sangat menjaga kesuciannya, dia wudhu dulu, menutup auratnya, menghadap kiblat, lalu khusyuk menghadap Allah, baca sholawatnya. Wah, itu berarti sungguh amat sangat luar biasa pahala yang akan Allah berikan. Karena orang yang bersolawat 1 kali dan solawatnya pun tidak disertai khusyuk, alias dalam keadaan lalai, dia masih tetap mendapatkan balasan 10 kali lipat, apalagi kalau disertai khusyuk. Nah, makanya dari itu, mari kita sama-sama, mumpung masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan, kelapangan, kita sama-sama raih ridho Allah dengan memperbanyak sholawat Nabi. Sholawatnya apa saja, terserah yang kita suka atau yang kita hafal. Sholawat syifa boleh, niatkan dalam hati dengan sholawat syifa itu lillahi ta'ala, kita membaca sholawat, lalu minta berkah wasilah dari sholawat tersebut. Ingin sehat lahir batin, ingin sehat jasmani dan rohani, kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya dengan berkah sholawat syifa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat lahir batin, sehat jasmani, rohani. Atau sholawat busro, silahkan. Mudah-mudahan dengan berkah wasilah sholawat busro, Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kebahagiaan, kelapangan hati kita, lahir batin kita, dunia akhirat kita. Karena kan semua orang kalau ditanya pasti ingin bahagia, pasti ingin tenang hidupnya, pasti ingin tentram hidupnya. Nah, makanya dengan memperbanyak sholawat busro, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah menjadi wasilah kita mendapatkan kebahagiaan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Atau sholawat munjiat, boleh, silahkan. Intinya dengan memperbanyak sholawat, 1, kita niat mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk bersolawat. Lalu yang kedua, kita mengharap rahmat dari Allah. Kenapa?
Karena ketika kita bersolawat kepada Nabi, Nabi tidak butuh rahmat untuk itu tidak butuh doa kita, tidak butuh solawat dari kita. Justru kita mengharap limpahan rahmat Allah melalui barokah solawat. Lalu yang ketiga, kita mengharapkan syafaat. Syafaat itu kelak syafaatul udma, ya, syafaat yang besar akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang yang selama hidupnya banyak memperbanyak sholawat. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aulan nasi yaumal kiamati aktaruhum alayya sholatan. Yang paling utama dari semua manusia di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mulai dari detik ini niatkan istiqomah membaca sholawat setiap saat. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.